Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Nama aku Satrio Nitiatmojo dan saya adalah salah seorang desainer grafis dari Surabaya. Setelah mengisi webinar pada 24 September 2022 untuk komunitas login, saya tertarik untuk bercerita sedikit lebih dalam melalui video ini, melalui channel YouTube ini, mengenai subtopik dari webinar tersebut, yaitu tentang diversifikasi. Karena saya merasa apa yang saya ceritakan melalui webinar tersebut itu belum cukup lengkap. Oke, langsung aja. Diversifikasi secara arti bahasa adalah sebuah proses penganekaragaman yang secara garis besar tujuannya adalah untuk mengurangi risiko akibat ketergantungan pada ketunggalan. Kemudian yang kedua, untuk memperkaya diri kita dengan begitu banyak hal yang akan sangat membantu mencari solusi ketika kita menghadapi suatu masalah. Sejujurnya, istilah diversifikasi ini itu pertama kali saya kenal ketika saya mulai terjun di dunia kripto dan berinvestasi di sejumlah aset-aset kripto. Jadi misalnya, jika saya itu berinvestasi di Ethereum, maka untuk meminimalisir kerugian jika sewaktu-waktu mata uang kripto tersebut itu jatuh dan butuh waktu untuk recovery, saya harus berinvestasi juga pada aset-aset yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan keuntungan dari salah satu aset yang nilainya itu akan naik tinggi atau bahkan mungkin mencapai all time high atau ATH, yang artinya adalah sebuah posisi di mana nilai atau harga dari suatu aset itu menyentuh posisi tertingginya. Ketika hal tersebut itu terjadi, maka yang akan saya lakukan adalah menjual aset tersebut, sehingga kerugian saya pada aset yang lainnya itu masih tertutup dengan keuntungan yang saya dapatkan dari salah satu aset. Bahkan itu nggak menutup kemungkinan keuntungan yang saya dapatkan itu akan jauh lebih banyak daripada total dana atau biaya yang telah saya investasikan. Dan itulah yang seringkali terjadi. Mungkin analogi yang paling mudah untuk dipahami mengenai diversifikasi ini itu adalah ketika seseorang akan mendaki sebuah gunung, seorang diri, bukan dengan teman-temannya, sangat disarankan telah berpengalaman mendaki puluhan gunung, memiliki kondisi fisik yang baik, membawa perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, memiliki manajemen logistik yang baik, dan memahami minimal pengetahuan dasar untuk bertahan hidup, untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal yang buruk, misalnya jika tersesat di hutan. Dan akan sangat berisiko jika seseorang itu mendaki gunung, seorang diri tentunya, ketika belum cukup berpengalaman, tidak mengenali medan, tidak memiliki manajemen logistik yang baik, sangat jarang berolahraga, tidak mengerti pengetahuan dasar bertahan hidup,
dan hanya bermodalkan peralatan yang lengkap saja. Peralatan yang lengkap dan mahal mungkin saja itu bisa cukup membantu untuk bertahan hidup. Namun kemungkinan besar hanya dalam waktu yang singkat jika dia itu tidak segera ditemukan. Kemudian apa saja yang perlu didiversifikasi? Secara garis besar, hal-hal yang perlu didiversifikasi itu yang pertama adalah pengalaman, yang kedua wawasan, yang ketiga itu pengetahuan, yang keempat adalah keahlian, dan yang kelima itu jaringan. Jadi kita harus memperkaya diri kita dengan keanekaragaman pengalaman sejak di awal kita menjalani profesi ini. Contoh sederhananya itu, misalnya beranikanlah diri kita untuk mengerjakan proyek-proyek, misalnya fotografi, videografi, ilustrasi, user interface, atau mungkin dalam skala yang jauh lebih besar lagi, yaitu branding atau marketing. Jadi tidak hanya sebatas mengerjakan proyek-proyek desain logo, maupun hanya sebatas ilustrasi saja. Dan bahkan akan jauh lebih baik jika pengalaman yang kita miliki tidak hanya sebatas pengalaman yang berkaitan langsung dengan dunia desain. Cobalah untuk memiliki hobi-hobi yang baru. Misalnya mengoleksi mainan dan terjun secara langsung ke komunitasnya. Semakin kita terlibat lebih dalam di komunitasnya, biasanya kita mulai bisa melihat peluang-peluang yang sangat berpotensi menghasilkan cuan. Dan di samping itu, ketika kita terlibat lebih dalam di komunitas tersebut, kita akan mengenal lebih banyak orang dan memiliki begitu banyak teman dari berbagai macam profesi. Mungkin dia seorang pengusaha atau mungkin karyawan, dokter, politisi, dan seterusnya. Maka keuntungan yang kita dapatkan selain bisa berpotensi menghasilkan cuan, kita akan memiliki banyak teman yang baru, yang artinya bisa berpotensi semakin memperluas jaringan bisnis kita, dan secara tidak langsung itu juga akan menambah wawasan kita. Jadi, sambil menjalani profesi kita sebagai seorang desainer grafis misalnya, selalu cobalah hal-hal baru lainnya yang tidak harus selalu berkaitan dengan dunia desain. Misalnya menerjuni dunia kripto dan terlibat lebih dalam di komunitas-komunitasnya. Kemudian bermain musik mungkin, atau berlatih bela diri, atau mungkin mengikuti maraton dan sebagainya. Tingkatkan kemampuan literasi pada diri kita, yang salah satunya adalah dengan membaca buku-buku, artikel, atau mungkin menonton video dengan kategori yang berbeda. Mulai dari misalnya buku tentang desain, buku tentang pemasaran, buku tentang
sains, ekonomi, geopolitik, filsafat, teknologi, sejarah, agama, dan seterusnya. Bahkan akan jauh lebih baik lagi jika kemampuan literasi tersebut itu diperluas dengan tidak sebatas membaca saja, melainkan melatih kemampuan untuk menulis, untuk mendengar, berpendapat, dan berbicara di depan orang banyak. Pelajari, tingkatkan, dan perluas keahlianmu. Tidak sebatas misalnya desain logo aja, tapi juga pelajari apapun yang dibutuhkan dan berkaitan seiring dengan perkembangan dunia desain grafis. Mulai dari fotografi, lettering, kemudian apa lagi ya, videografi, ilustrasi, user interface, animasi, 3D, dan sebagainya. Memang kita tidak harus ahli atau kita tidak harus sangat ahli dalam segala hal, tapi setidaknya kita memiliki kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan pada semua hal itu. Pertanyaannya adalah, siapa sajakah yang membutuhkan diversifikasi? Tentu tidak hanya desainer grafis. Siapapun membutuhkan diversifikasi jika ingin mencapai ke level atau tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian, mengapa dan kapan diversifikasi itu akan dibutuhkan? Yang pertama adalah dengan memperkaya diri kita dengan begitu banyak pengalaman, wawasan, pengetahuan, keahlian, dan jaringan, itu akan sangat membantu kita untuk mencari solusi yang tepat ketika menghadapi suatu persoalan. Kemudian yang kedua, dengan melakukan diversifikasi pada diri kita, bisnis maupun aset investasi kita itu akan mengurangi resiko yang terjadi jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan diversifikasi itu akan membuat diri kita mampu melihat dan menyikapi suatu hal itu secara bijaksana dan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dengan melakukan diversifikasi itu kita tidak lagi memiliki ketergantungan pada ketunggalan. Misalnya itu dengan memperluas keragaman pada produk barang maupun jasa, memperluas pangsa pasar, atau menambah jumlah unit bisnis, sehingga jika salah satu produk barang maupun jasa itu sedang mengalami tren penurunan dan penjualan, itu masih terbantu dari penjualan melalui produk yang lainnya. Untuk skala bisnis yang lebih kecil, misalnya para freelancer atau para wirausahawan ekonomi kreatif yang contohnya adalah desainer grafis seperti saya, kita bisa membuat produk layanan kita itu menjadi jauh lebih beragam. Jadi tidak sebatas layanan desain logo saja atau ilustrasi saja, namun juga kita sediakan layanan-layanan yang lainnya seperti fotografi, videografi, ilustrasi, animasi, atau mungkin yang skalanya yang jauh lebih besar lagi, yaitu branding. Kemudian di samping itu kita juga bisa memperluas pangsa pasar. Tentunya dengan memperluas pangsa pasar itu dan membuat produk barang maupun layanan kita menjadi lebih beragam,
itu pasti akan menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Apabila kita jalankan seorang diri, namun akan jauh lebih ringan jika dijalankan lebih dari satu atau dua orang. Dengan melakukan diversifikasi pada diri kita, itu akan membuat kita itu jauh lebih mudah beradaptasi pada perubahan ketika terjadi sesuatu hal yang buruk dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Karena kita itu telah melakukan langkah antisipasi dan lebih mudah memahami atau mencari solusi dalam menghadapi suatu persoalan. Sebab kita telah memiliki cukup banyak bekal dari keragaman pengetahuan, wawasan, jaringan, dan pengalaman pada diri kita. Rasanya sih cuman itu saja yang kemarin itu lupa aku sampaikan kepada teman-teman peserta webinar untuk komunitas login. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini itu bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.